setelah dia punya istri dan Iya. masih melakukan sama. Iya. Dan bahkan abang mau tahu Hah? apa yang dia omong sama saya. Hah? Setelah dia punya anak atau belum ya? Saya lupa tuh. Tapi kayaknya sebelum dia punya anak, istrinya itu pernah nanya sama dia, enakan mana mainnya dia sama saya, kata gitu bang. Diulang. Enakan mana mainnya dia, istrinya, atau saya? Ditanya ke suaminya. Iya. Dan cowok itu tanya, ngomong saya. Terus saya bilang gitu, bini lu gila kali ya? Saya bilang gitu. Ngapain pakai ditanya-tanya kayak begitu? Terus lu jawabnya apa? Ya gua jawab katanya, gua diemenin aja. Ya bini lu gila kalau kayak begitu, nanya-nanya. Bukan gila ya, masih luar biasa juga gitu, bisa menerima gitu suaminya gitu. Ya memang luar biasa. Tapi yang nggak luar biasa tuh ngapain nanya enakan Ranjang. mana? Kamu nggak bela, ya enakan gue dong gitu ya. Enggak lah, saya Seorang PNS, 13 tahun seorang PNS, dan satu lagi yang masalah istri tadi yang mau menikah, dan Mas Bagas bilang sendiri ke dia jangan sampai nyakitin ini. Yang kita menarik nih PNS, 13 tahun PNS, kenapa bisa keluar? ya gara-gara dia. Gara-gara suami. Gara-gara Linat, Bo. Apa? Linat. Apa itu lagi? Aduh, Linat tuh laki. itu bahasa gimana sih? Tapi kalau ngomong-ngomong Mas Bagas ya, zaman-zaman dulu kan, sejaman-zamannya Mas Bagas ini, tentang dunia-dunia seperti itu, kalau sekarang kan hampir semua hampir terbuka ya. Di sosial media. Kita tinggalkan dulu di PNS. Di sosial media, pokoknya dimanapun itu udah hal-hal kayak gitu udah mulai kelihatan banget gitu. Kok zaman dulu ceritain dong dunia-dunia seperti itu gimana sih pengalaman Sebenarnya gitu bang. Kalau zaman-zaman dulu nggak berani seperti sekarang terbuka. Podcast gitu mereka nggak bakal mau. Lebih tertutup lagi. Lebih tertutup. Lebih privat banget zaman dulu. Betul, betul. Makanya saya juga bilang sama abang kan, ini saya tertarik, cuman lihat yang di apa tuh, semuanya. Makanya saya bilang, ya abang akhirnya kan mengundang, ya alhamdulillah diundang. Ya udah, apa yang saya istilahnya perjalanan hidup saya kasih tahu. Makanya saya bilang, abang tanya saya jawab. Abang mau cerita yang anu-anu saya kasih tahu. Oke. Kita pengen berdasarkan pengalaman saya ya. Perbedaan di zaman dulu sama yang sekarang itu bisa diingat nggak perbedaannya apa tentang dunia seperti ini? Kalau sekarang istilahnya terlalu frontal sih, mereka berani menunjukkan jati dirinya dia. Kalau orang dulu tuh nggak berani bang. Lebih tertutup. Lebih tertutup. Persaingan tetap ada, tapi mereka lebih tertutup. Dan bahasanya juga beda-beda mungkin. Iya. Tiap regenerasi itu pasti kan beda. Kita itu kayak apa tadi? Linak. Linak itu apa? Laki. Oh. Kalau dulu kan ada tuh, mungkin zaman-zaman yang lebih tua dari saya tuh ada pewong, lekong kayak gitu ya. Walaupun sampai sekarang ini masih dipakai, masih ada sebagian yang pakai karena mungkin mereka nggak bisa bahasa yang zaman saya kayak Lina, terus Pewita tuh perempuan, Pewita. Kalau sekarang kan gencar banget tuh brondong. Zaman dulu udah ada brondong. Belum. Apa dulu? Belum. Cowok muda. Apa dulu dipanggil? Iya ya, paling kalau boleh bilang biasa nggak ada bahasa yang kayak anak kecil kayak gitu, nggak ada. Manggilnya apa kalau ngeliat cowok muda gitu nggak ada? Linak. Oh, Linak doang. Dia mau tua, mau muda, mau ini. Paling kalau misalnya dia bilang ada Linak tuh muda tuh. Kalau misalnya dia lebih tua dia bilang tapi tuh bang. Oh. Tua bangka. Kayak gitu bang. Oke. Nah itu tadi masalah PNS tadi bisa dikelirin atau bisa dijelasin lagi kenapa bisa ketahuan atau mungkin bisa berhenti dari PNS itu? Sebetulnya ketahuan nggak bang? Mau nggak ketahuan? Nggak ketahuan. Cuman pada saat itu maaf ya saya dulunya.
anak saya nih, laki-laki saya ini itu terlibat kasus drug. Oke. Drug pada saat itu kan kita kan di tempat kos, terus sempat ke gap, tangkap. Saya nunggu di kosan kok nggak pulang-pulang gitu kan, sampai malam, sampai pagi. Gak lama, sekitar jam 8 dia pulang. Terus saya bilang, lu kenapa gitu kan? Gua gila bla 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 bla. Sekarang juga kita harus keluar dari sini. Ternyata dia udah diborgol. Tapi enggak gitu bang. Jadi nyantel gini doang. Dia bertot kabur dari jendela mobil polisi. Nah, dia pulang ke kosan saya kan. Hari ini juga kita bang. Hari itu juga saya berangkat langsung ke Bali tanpa sepengetahuan orang tua saya, ibu saya. Saya langsung putusin, ya udah sekarang kita pulang ke Bali, kita ke Bali sama dia. Tapi ketangkap juga? Enggak. Hah? Enggak lah ya. Saya langsung pulang ke Bali. Saya ke Bali. Enggak ketangkap cuma dulu? Enggak. Selama 2 tahun apa? Saya di Bali 2 2,5 tahun ya? Iya, 2,5 tahun. Saya di Bali. Ibarat kata lari sama dia lah gitu ya? Iya. Ikut suami lah gitu ya? Iya. Ke sana, pindah lagi di sana di Bali. Pindah ke Bali saya, pindah kosan di Bali. 2 tahun. Kan tahu sendiri, itu kan daftar hadir kan absensi itu kan nggak pernah ada. Saya sampai dapat panggilan 3 kali saya nggak hadir. Akhirnya kan mau pecat. Tapi pecatnya ya saya nggak mau pusing bang. Mau dipecat secara hormat ataupun tidak hormat itu terserah gitu. Ada surat panggilan, saya nggak pernah baca, saya nggak tahu yang namanya saya di Bali kan. Tapi kan gini, bisa loh, misalkan tugasnya di mana, ya kan, Mas Bagas. Ya udah biarkan dia di sana. Jadi kayak LDRan gitu kok bahasa sekarang gitu kan bisa. Kayak sambil kerja, sambil nanti kalau libur bisa berkunjung ke tempat dia. Dia nggak mau begitu bang. Bucin banget berarti. Saya pernah dikuncin pintu bang. Oke. Jadi nurut itu, kuncin gimana? Gara-gara kenapa ini? Jadi gini, pada saat dia mau kuliah ke IKJ, pagi kan, dia pas kebetulan pagi, kita udah mandi, udah rapi lah. Saya sediain dia minum, susunya ada, sarapan dia udah ada. Kalau biasanya kalau pagi itu saya bilang, kamu mau ngopi atau susu? Tinggal dia maunya apa gitu, nanti saya buatin. Terus sarapan saya udah beli. Terus gua berangkat kuliah, dia berangkat kuliah, udah berangkat kuliah. Saya dikuncin dari luar, jadi saya nggak bisa keluar dari di dalam. Tahu gara-garanya apa bang? Terus sebelah kos ada cowok ganteng bang. Oh, cemburu. Betul. Terus saya bilang, aduh lu gila kali ya, saya bilang. Kagak deh. Tahu alasannya? Gue tahu lu mata lu, ntar lu ngeliat tetangga mulu tuh, kata gitu. Aduh, udah. Ya udah kerjanya saya tidur aja di situ. Jadi pendapatan dari mana? Saya kebetulan punya tabungan. Oke. Atau membuka lahan baru lagi di klub sana? Enggak. Oke. Jadi intinya kabur ke sana, ya, ngikutin pacar itu tadi, dan ternyata dia bucin banget sama Mas Bagas sampai terjadi hal-hal seperti itu. Iya. Sampai iya. Oke. Luar biasa Kapo Channel. Jadi akhirnya berhenti dia tuh dari itu tadi, dari pekerjaan tadi. Pekerjaan tuh. Yang seperti saya bilang tadi, mau LDRan tuh nggak bisa dibolehin sama dia. Oke. Selanjutnya kita pengen tahu lagi nih. Nah, selama di sana, ya, yang tadi belum selesai lagi, yang tentang pernikahan itu tadi, berarti kan itu bubar dong berarti sama dia. Dia pernah bikin sakit hati tuh bang dari ucapannya, tapi saya nggak ambil hati gitu. Saya nggak ambil hati. Dia ngomong begini. Siapa sih yang nggak sek gitu? Dia bilang gini. Terus saya ngomong nih, gue tuh nggak mungkin sama lo terus, kata gitu. Iya. Gue tuh harus punya keturunan, gue harus punya anak. Kalau malu kan punya anak. Kan dari awal gue udah bilang, gue nggak bisa. Kalau lo mau mengharapkan anak dari gue tuh nggak bisa. Kalau lo memang mau punya anak, silakan dengan perempuan. Kalau gue cuma bisanya bikin enak. Gitu. Oke. Iya kan? Kita terang-terangan dia ngomong kayak gitu. Dan pada saat itu kita belum ada istilahnya udah belum ya? Belum ada saya tuh niat untuk operasi. Operasi kelamin. Dan itu pun dia yang minta loh. Astaga.
Ada operasi juga, Mas Bagas disuruh operasi. Iya, dia yang suruh. Nah itu jadi gini. Jadi pas dia mau sebelum dia punya cewek tuh kan, dia tuh udah punya. Dia bawain tuh bang foto. Nih lu nanti kalau misalnya operasi kayak gini, kita sempat ke Australia kan, sama dia juga sempat ke Australia. Jadi cari, kalau dulu kan istilahnya, kalau dulu kan Thailand belum ada. Bangkok. Iya kan Thailand kan belum ada kayak gitu. Ada cuman dokter Dorce yang di Surabaya, yang operasi Dorce tuh, itu ada di Surabaya. Tapi saya ke Australia dulu, coba kita sembari jalan-jalan ya bulan madu, honeymoon gitu kan. Ya, dan kebetulan memang dia belum pernah keluar gitu kan. Ya udah ada, cuman ya itulah saya bilang nggak bisa orang itu langsung mau operasi kelamin langsung operasi gitu, nggak bisa bang. Kita tuh melalui beberapa proses atau beberapa tahapan. Kita harus ke psikiater lah. Itu, dan itu nggak cukup sekali, psikolognya itu kita nggak cukup sekali. Dan ternyata saya nggak bisa kalau untuk operasi, karena kalau misalnya kita paksakan juga akhirnya kan akan gagal. Harus mentalnya harus siap dulu. Betul. Ya. Kayak tadi ke psikiater dulu, takutnya tiba-tiba dioperasi besok bisa dirubah lagi nggak kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Sempet mau operasi ya, dan dia yang suruh. Itu sebelum dia sampai mau menikah tuh, belum ada acara pernikahan. Belum ada kepikiran cewek lah gitu kan, biar kamu jadi perempuan lah gitu kata. Nah, Mas Bagas sendiri mau waktu itu. Mau juga waktu itu memang saya punya tabungan ya cukup besar ya. Ada gitu. Yang cowok bucin, udah cinta, yang cowok yang Bagas juga udah cinta juga sama dia. Jadi apapun itu ya ikutinin aja. Ya, ikutin aja. Jadi, tadi ya, kenapa nggak terjadi karena nggak lulus tadi dari apalah itu ya kan? Tes psikolog gitu nggak bisa. Nah, makanya mungkin dicari itu perempuan, mungkin bisa jadi kali. Bisa jadi. Lagi juga kan percuma juga bang, kalau misalnya kita operasi nih, udah jadi cewek, emang kita bisa punya anak? Nggak bisa. Bisa di-download. Tetap aja nggak bisa. Iya nggak bisa. Tetap ya. Mungkin biar enak kali di bawah-bawahnya biar ini. Tapi ngomong-ngomong nih ya, di tempat umum kalian gimana sih zaman dulu? Terbuka nggak apa kayak layaknya orang pacaran kayak sekarang atau sembunyi-sembunyi? Enggak. Kalau saya sebetulnya di lingkungan saya sendiri, termasuk teman-teman saya gitu, walaupun teman-teman saya tahu saya tuh kayak gimana, tapi mereka nggak ngomongnya nggak bocor. Oh jadi gini. Tahu kenapa mereka nggak ngeledek, nggak apa gitu. Ini bang. Iya, traktir. Ya. Setiap kalau kita pulang kerja gitu kan, dia tahu kan, ya pulang kerja lo, iya kemarin kerja, iya, yuk kita makan yuk, gitu. Jadi mereka juga nggak ambil pusing kayak gitu. Oke, Mas Bagas juga mungkin kok ya situasi mungkin kalau di kondisinya di tempat umum yang ramai yang terlalu ini juga menjaga jarak. Kalau di tempat teman-teman yang sudah akrab ya udah tunjukin begitu. Oke. Nah tadi gagal tuh untuk operasi menjadi cantik. Apa sih yang mau dioperasi waktu itu? Semuanya? Kelamin terutama ya. Karena pada kelamin. Zaman dulu itu berapa bayarannya? Enggak, kalau sekarang kan mahal banget ya. Zaman dulu? Ada sekitar 100-an mungkin bisa. 100-an mengganti itu atau semua full body gitu di bawah, cuma di bawah doang. Iya, kalau maaf ya bra petong itu kan bisa suntik, kalau itu kan bisa suntik, bisa operasi juga. Oke. Atau saya bukan nih rahasianya nih, numpil KB. Tapi ini pales. Itu Mr. P pales. layu. Ini yang tunggu. Tapi tidak sebesar yang itu ya. Tapi ada lah gitu, ada gitu. Kok KB? Pil KB. Oke. Kulit juga halus, Bang. Ini numbuh yang bawah menciut. Oke. Kedinginan dia. Selanjutnya. Tapi saya itu nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Nah, yang kita pengen tahu lagi,
Mas Bagas sudah gagal seperti itu mungkin yang membuat dia mencari perempuan mungkin? Bisa jadi dengan dalih ya dia harus punya keturunan lah, anu gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi ngomongin keturunan tadi barusan, nggak mencoba mencari anak-anak yang apa ya namanya, kayak yang ke orang bahasa sekarang tuh kayak adopsi gitu atau apa gitu. Kan kalau dulu kan nggak ada kepikiran ke sana, Bang. Untuk adopsi kayak gitu. Nggak ada kepikiran. Nggak ada kepikiran ke situ. Dan juga kan kalau kita mau ngadopsi anak nggak semudah kita balik tangan. Kan dilihat dulu pekerjaan kita apa. Emang kayak kalau sekarang kan penghasilan berapa anu segala macam. Kalau jadi nggak mudah lah Cak. Iya. Nggak mudah. Apalagi dilihat, lu laki-laki dua-duanya mau ngadopsi anak dari mana? Emang di luar. Oke. Kayak gitu. Nah, yaudah selanjutnya yang pernikahan itu terjadi akhirnya. Terjadi. Atas restuin kamu juga. Dibilang restu kagak restu. Tapi intinya perempuan itu tahu kelakuannya dia sama Bagas. Iya. Itu real. Mereka, istrinya tahu ini. Tahu. Dan mereka menikah. Iya. Tahu Bang, apa yang dia bilang? Pada saat dia menikah itu hujan gede. Air matamu? Bukan. Saya enak aja. Saya tuh justru saya jadi apa ya? Pelampiasan itu dengan mabuk, Bang. Mabuk saya. Okay. Mabuk agak bener deh. Ada tetangga yang bisa tetangga kos ya. Udah lo nggak usah mikirin macam-macam, biarin deh gitu. Ternyata hujan besar. Ada 2 hari kemudian itu banjir katanya di rumah dia. Di situ dia ingat saya. Dia sendiri yang ngomong. Dia ingat saya, ini jangan-jangan saya ini nggak ikhlas ngelepas dia untuk nikah. Dia bilang. Itu ada. Ya istilahnya setelah mungkin saya juga nggak tahu ya, lupa saya, seminggu atau berapa hari kemudian dia datang ke tempat kos saya. Dia ngomong, lu nggak ikhlas ya gue nikah? Apanya nggak ikhlas sih? Lo tau nggak di sana tuh banjir, yang biasanya nggak banjir pada saat gue pernikahan itu banjir sampai selutut masuk ke rumah dia, ke rumah tuh cewek. Aduh, gue agak tahu itu mah, gue ngapain kayak begitu. Tapi kan gini loh, balik lagi ke awal ya. Kan di saat dia mau melamar cewek itu kan sudah ketemu pihak Mas Bagas kan, dan Mas Bagas sudah merestui, dan mereka akhirnya menikah kan. Diundang nggak? Enggak. Biasanya kan kalau udah dicinta, yuk kamu datang ya gitu. Enggak. Dia nggak undang saya. Dan mereka menikah aja. Menikah aja. Dari situ mungkin udah setelah menikah ini kita pengen tahu masih ada komunikasi? Masih komunikasi, bahkan seminggu sekali jatah saya datang dia. Benar. Tuh saya sampai dua tangan demi Allah Bang. Dia menikah. Pengantin baru. Seminggu sekali masih memberikan kamu jatah. Jatah air batin lah. Iya. Bahkan sampai istrinya telepon, dia angkat, tapi dia nggak bilang lagi di tempat saya, Bang. Tapi istrinya pasti udah tahu. Enggak, kata soal tahu enggaknya itu urusan dia, Bang. Yang penting begitu dia angkat telepon, dia bilang gue lagi ada di tempat kerjaan atau gue lagi kerja nih, gitu aja udah. Atau gue lagi di tempat teman ya begitu aja alasannya. Tapi sore kira-kira jam 4 dia baru pulang. Itu setiap minggu. Dan nah inilah makanya saya bilang kalau jarang ya orang yang berpikir gini. Saya bisa rasain Bang, kalau umpamanya dia mau datang nih, itu bau badannya pasti lewat. Bener, saya bilang. Firasat. Enggak juga sih, memang bau badan itu terhembus, tercium. Tapi orangnya belum, masih di mana gitu? Iya, ini orang bakal datang. Bener datang Bang. Feeling. Ya boleh dibilang feeling, bilang boleh, tapi ya yang dibilang aneh ya begitu bau badan dia, karena kita udah sering kali ya. Ngebatin. Kontak batin. Iya, ngebatin. Berkata tadinya kamu kayak baring-baring di ranjang gitu, malas-malas, tiba-tiba kayak ada keinginan pengen bersih-bersih mandi gitu. Ternyata udah beres mandi, ternyata ada dia datang. Itu kayak ya gitulah, ngebatin mungkin. Nah, itu lama berlangsungnya setelah dia punya istri dan masih melakukan sama. Iya. Dan bahkan abang mau tahu apa yang dia omong sama saya.
setelah dia punya anak atau belum ya? Saya lupa tuh. Tapi kayaknya sebelum dia punya anak. Istrinya itu pernah nanya sama dia, enakan mana mainnya dia sama saya, kata gitu, Bang. Diulang. Enakan mana mainnya dia, istrinya, atau saya? Ditanya ke suaminya. Iya. Dan cowok itu tanya ngomong saya. Terus saya bilang gitu, bini lu gila kali ya. Saya bilang gitu. Ngapain pakai ditanya-tanya kayak begitu? Terus lu jawab apa? Ya gua jawab, katanya gua diemin aja. Ya bini lu gila kalau kayak begitu, nanya-nanya. Bukan gila ya, masih luar biasa juga gitu, bisa menerima gitu suaminya gitu. Ya memang luar biasa. Tapi yang nggak luar biasa tuh ngapain nanya enakan mana? Kamu nggak bela, ya enakan gue dong gitu ya? Enggak lah, saya nggak pernah bilang, nggak mau begitu, Bang, saya, Bang. Okay. Cuma saya bilang, gila bini lo kalau nanya-nanya sampai kayak gitu. Kalau urusan kayak gitu nggak perlu ditanya-tanyain enak mana. Ngaco aja saya bilang. Oke. Menarik nih Hapo Channel. Dia tinggal sama istrinya. Berarti Mas Bagas sendiri tinggal gitu kan. Itu berarti selama 13 tahun lah intinya ya kan. 13 tahun, masih 13 tahun itu waktu yang sangat lama gitu kan. Bentar lah. Oke. Tapi jangan salah, Bang. Saya juga kan di sela-sela 13 tahun itu, walaupun dia kan udah punya istri gitu kan. Terus saya diem aja gitu. Enggak juga. Mencari. Dapat Chinese. Dulu lagi zaman-zamannya Meteor Garden. Sinetron Meteor Garden. Dapat orang Chinese. Sama modalnya gini juga. Strike lagi. Gini juga. Itu temennya, pacarnya tetangga kos saya. Jadi tetangga kos saya punya pacar cowok, orang kita ganteng juga, namanya Irfan. Nah, cowoknya ini punya temen. Saya lihat cakep juga nih. Hampir sama kejadian kayak dia ini deh. Hampir sama kayak gitu. Oke. Nah, ini menarik nih, pengen tahu lagi nih, lebih dalam lagi. Saya potong. Oke. Begitu laki saya datang, yang udah nikah itu datang, dia tahu loh, Bang, bau Cina nih, katanya gitu. Bau Cina nih. Oke. Memang iya, saya maaf ya, saya unek-pinek sering kali tuh sama yang Cina tuh. Mungkin juga karena demi ini kali ya, demi duta kali, saya pikir. Mas Bagas yang ngasih kan? Iya. Akhirnya mandi dulu deh lo, mandi. Udah habis saya mandi, terus gue mau ngilangin bau Cinanya biar kita balik lagi. Udah gitu. Oh, oke. Enggak cemburu dia? Enggak. Ya dia juga nauin. Mungkin ya. Karena kan dia udah punya istri ya, gitu punya kan. Keluarga. Okay. Dan sampai setiap minggu tuh saya pasti kasih buat dia, buat istri, buat keluarga dia. Menikah pun masih disubsidi dari sama Mas Bagas. Dia kerjanya apa? Dia kerjanya apa? Serabutan. Kuliah gagal, semuanya gagal. Serabutan jadi. Kalau saya telisik ke awal perkenalan ini kayaknya anak, kalau bahasa sekarang itu bandel ya. Betul. Bandel banget kayaknya. Betul. Ibarat kata kalau bandel, nakal, bajingan, semuanya kayaknya di dia deh. Makanya mungkin kayak keluarga, kayak apa ya, saya pikir ya, kayak ya dari awal itu kayak saya tangkap itu kayak nggak dianggap sama keluarganya karena udah terlalu liar, udah terlalu nakal, udah semuanya lah gitu kan. Makanya kayak semuanya gagal, bahkan sampai kerja serabutan dan subsidi dari Mas sama istrinya. Iya. Tapi dia datang sendiri ya, nggak sama istrinya ya. Tapi kan tetap kita kasih. Oke. Sebaliknya Mas Bagas, di saat lagi senggang atau lagi bete atau lagi galau, pernah nggak masuk ke rumah mereka, datang gitu nengok? Nggak pernah gitu. Datang gitu nengokin ya someone lah sama istrinya gitu. Pesaing. Ya. Nggak pernah. Atau mungkin sudah punya anak? Begitu dia punya anak dia kasih tahu saya. Sudah punya anak berarti? Udah punya anak 3 kan? 3. Tapi sekarang katanya udah cerai.
Nanti di saat dia sudah punya anak, nggak pernah juga datang nengokin anak-anaknya, bawain apa sesuatu gitu. Nggak. Paling dia cerita nama anak yang pertama tuh namanya Adam. Dia kasih tahu. Oke. Namanya Adam. Dia kasih tahu. Oh ya udah. Terus nggak usah sebutin nama anaknya. Terus punya 3 anak lah intinya. Saya kasih ini buat ya istilahnya kalau anak masih segitu kan butuh vitamin, susu ya saya kasih. Oke. Nah, terus abang mau nanya lagi, terus penghasilan abang tuh sebenarnya dari mana gitu kan? Enggak, nanti dulu. Fix deal bercerainya atau putusnya dari dia? Saya. Ya itu karena dia mau nikah. Udah menikah itu. Gimana sih? Tadi kan menikah nih, tapi masih dapat jatah batin. Iya. Yang kita pengen tahu benar-benar bubar. Bubar itu sama dia. Putus hubungan. Jadi ternyata dia itu udah cerai sama istrinya. Setelah punya anak 3. Anak 1 dibawa sama istri, kedua yang perempuan dibawa sama dia. Itu udah nggak pernah ketemu lagi saya. Oh jadi kayak putus dari dia itu kayak gara-gara, tapi kan masih gamang nih. Kan Mas Bagas kan berhubungan sama dia di saat dia sudah menikah pun masih ada hubungan. Masih. Nah, cekcoknya sama sekali bubar itu. Saya nggak ada cekcok sama dia bang. Bubar gitu aja. Gantung berarti. Nggak ada kata putus. Nggak ada. Hilang begitu aja lost contact. Oke. Sekali lagi masih ada orangnya? Masih. Dan dia punya yang tadi itu punya 3 anak, udah bercerai. Nah, kalau seandainya dia ngelihat Mas Bagas ngajak ketemuan lagi, silakan dengan tangan terbuka saya mau terima dia. Tapi sampai saat ini udah lost contact. Lost contact. Sudah berapa lama? Udah lama kali, ada kali 5 atau 6 lebih dari 10 tahun. Tapi saya pernah ketemu sekali, pernah ketemu dia sekali. Jadi begitu dia udah cerai, ketemu dia itu di Blok M. Oke. Ketemu dia di Blok M. Saya lagi bawa motor tuh kan. Saya lihat lah, ini kok si A nih gitu, bawa anaknya ngapain gitu kan? Gitu. Beli gitu. Sini pinggir dulu. Terus, nah di situ dia cerita. Di situ dia cerita. Kita sembari makan, dia cerita. Terus saya bilang, sekarang kamu tinggal di mana? Tinggal di deket Fatmawati, dia bilang. Dia tinggal di Fatmawati. Oke. Sekarang gini, ini gue baru pulang kerja, gitu kan? Saya waktu itu bawa motor sih, saya bawa motor. Terus udah gitu, yaudah sekarang gini, kita supermarket, beli kebutuhan lu semua, bawa nih motor. Saya beli bonceng gitu kan, biar anak lu di tengah. Ya udah pergi, kita ke supermarket, kita belanja gitu. Terus gua mau tahu rumah lu tinggal di mana. Nangis bang, nangis saya. Kenapa? Lihat kondisinya? Iya. Dia tinggal di rumah kardus bang. Iya. Dengan anak yang perempuan. Di rumah kardus? Iya. Jadi kayak model lapak-lapak kardus gitu. Dia tinggal di situ bang. Itu terakhir saya ketemu dia di Fatmawati. Dan dia ngasih tahu saya masuk ini loh. Gue sekarang tinggal di sini. Sama anak perempuannya. Anak nomor 2. Saya bilang sama dia, besok gue kemari lagi, besok atau lusa gue kemari lagi, ikut gue tempat gue. Kita hidup lagi bareng-bareng. Biarin aja anak-anak itu ikut itu kan. Ya anak-anak nggak perlu tahu kisah kita kan. Yang penting lu angkat. Gue udah pernah bilang sama istri lu juga, lu sampai dikecewain gue akan ambil lagi. Nah sekarang ini gue buktiin, ikut gue lagi. Terus saya bilang cuma, ya ini dia bilang cuma ini kesalahan gue. Nggak bisa dibilang kesalahan lo. Ya lu berani berbuat, lu harus berani tanggung jawab. Inilah akibatnya semua. Saya ngomong gitu. Yaudah, saya besok atau lusa saya kemari lagi. Ternyata saya besok ke sana udah nggak ada lagi. Hilang. Sampai saat ini. Waktu ketemu itu kan pasti ada kontak.
Dia udah HP-nya udah nggak ada. Bang. Itu HP juga saya yang beliin waktu itu. Jadi hilang jejak ya. Ya. Tapi walaupun misalkan, iya waktu Ada dengar kabar katanya tinggal di Tangerang, tapi kan Tangerang luas bang. Iya. Saya nggak tahu. Oke, jadi kayak kenapa waktu di saat pas ketemu itu nggak langsung Mas Bagas ajak gitu? Nggak ada kepikiran ke sana juga. Satu, kedua kan istilahnya dia kan harus banyak bebenah bawa barang gitu, dan dia juga masih besok aja dah kalau kayak kita gitu masih bilang besok aja dah. Ya udah. Dan terakhir itu juga dia cuma kasih keciuman di kening, kecup kening saya udah. Oke. Dan sampai sekarang saya masih ingat lagu yang dia suka untuk yang dia kasih buat diri saya tuh lagu Padi bang, lagu Padi. Dia sendiri bilang yang tetaplah menjadi bintang di langit agar cinta kita akan bersemi. Itu. Oke. Semenjak dia hilang sudah berapa lama sekarang? Lebih dari 10 tahun kali bang, udah lama sekali. 10 tahun dari kejadian yang itu? Iya, udah lama sekali. Tapi saya masih berharap bisa ketemu. Apapun keadaan dia, saya akan terima. Masih menerima dia. Walaupun ya lepas dari dia tuh saya punya anu, tapi enggak. Tapi tetap dia yang ibarat lagu, dialah yang ku cinta. Oke, kalau gitu. Tragis. Oke. Selanjutnya kita tinggalkan itu. Mas Bagas, umur sudah setengah abad lah. Lebih Iya. 60, Iya. lebih 10 tahun. Sudah tidak ada ingin berubah. Keinginan berubah ada bang. Tidak Nggak ada, nggak mungkin nggak ada orang tuh yang nggak mau berubah. Pasti mau pernah berubah? Saya tuh udah berusaha. Jadi sembari berjalan, saya tuh pernah berusaha untuk berobat ya ke psikolog, terus udah gitu ke dokter juga. Bahkan sampai ke paranormal atau ke alternatif kayak gitu. Hasilnya nihil. Psikolog, Rukiah Rukiah juga nggak ada hasilnya. semuanya udah dicoba, Udah dicoba, sama sekali tidak ada hasil. ada hasil. Tetap seperti ini. Dan bahkan yang lebih ekstrim lagi, saya nggak punya saudara, saya nggak punya teman, saya nggak punya ya kolega atau apa. Saya pernah ke Arab Saudi bang, Ngapain? untuk merubah sebetulnya, untuk merubah saya mungkin saya bisa berubah nanti di sana gitu kan. Kan dekat dengan, maaf ya boleh dibilang dekat Ka'bah, kita bisa mendekatkan diri lagi, lebih mendekatkan diri lagi dengan Sang Pencipta kayak gitu kan. Nol bang. Nggak mendapatkan hidayah juga. Oke. Bahkan malah di sana saya malah jadi kayak orang gila. Main sama orang India lah, sama orang Pakistan lah, sama orang kita juga pernah. Jadi intinya sudah di kemana-mana, tapi udah di ini nggak ada yang berhasil. Pernah mau apa namanya kayak menikah gitu? Gak pernah. Nggak terbesit sama sekali. Enggak. Karena saya berprinsip gini, kita menikah itu bukan main-main loh. Pertanggungjawabannya tuh berat banget. Terus gimana sih bang kalau misalnya kita menikah, umpamanya kita mau melakukan hubungan suami istri, terus apa yang kita harus bayangin? Sementara kita nggak bisa bangun. Oke. Tanda kutip ya, kita nggak bisa bangun. Haruskah kita bayangin orang yang kita suka? Jadi jangan munada jadi orang. Kalau memang lu dasarnya seperti itu, ngapain sih lu tutupi status lu tuh dengan suatu pernikahan? Lebih baik terima aja padanya. Dan saya pernah bicara sama saudaranya, siapa sih guru besar yang di Tasikmalaya tuh, Abah Anom. Abah Anom, saudaranya tuh. Dia manggil saya boy. Udah boy, jalanin aja. Itu sudah takdirmu. Yang penting satu, jangan lo rubah kudratmu. Itu yang saya pegang.
Karena kudratmu sampai manapun, sampai di akhir nanti kamu tetap laki-laki, bukan perempuan. Dia bilang. Walaupun kamu di dunia pengadilan rubah status perempuan, tapi di akhirat tetap aja lo laki. Nggak mungkin lo dibilang perempuan. Atau homsah, dia bilang homsah tuh banci gitu kan, orang ketiga. Nggak ada. Itu yang saya pegang. Makanya ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi ya udahlah, nikmatin Ya, di nikmati, masa-masa jalani, bukan nikmati bang, jalani aja. di masa-masa sekarang ini. Oke. Detik-detik terakhir di Hapo Channel. Di Hapo Channel. Kenapa sih si abang atau si mas ini bertopeng? Aduh, bukannya sok tenar bang, bukan sok apa Jadi ya? biar tahu nih Iya, bukan sok tenar ya. Istilahnya siapa sih sosok Bagas ini gitu? sebenarnya bukan siapa-siapa, Gambaran. cuman orang itu banyak kenal sama saya, baik itu di komunitas ataupun di klub gitu. Mungkin karena saya orangnya supel, bukan itu ya, plak gitu ya, supel. Mungkin. Terus saya juga orangnya grecek. Saya juga orangnya boleh dibilang down to earth. Oke. Nggak terlalu banyak macam-macam. Bahkan saya kalau misalnya ada orang yang seperti saya, yang satu aliran dengan saya juga, saya suka kasih tahu, jangan suka terlalu menyolok gitu. Karena tidak semua orang bisa menerima dunia kita, saya bilang gitu. Nanti juga suatu saat orang pasti akan tahu siapa kamu gitu. Terus sudah gitu tersebar, bukan pengen terkenal atau pansos, nggak kepengen saya. Oke. Jadi kenapa bertopeng? Karena ini narasumber saya ini bukan kenapa-napa, menjaga nama baik sih, terutama di dalam keluarga mungkin. Betul. Dan komunitas yang ternama mungkin. Ada beberapa kolega yang bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Itu mungkin. Iya. Sedikit lagi kita pengen tahu, atau mungkin pendapatnya Mas Bagas saja deh. Untuk ya ini kan maaf ya, ini kan termasuk senior. Ya senior lah gitu, sudah melalang buana. Untuk orang-orang yang sekarang itu, yang ada pesan nggak untuk kalangan-kalangan yang anak-anak sekarang atau mungkin komunitas sekarang yang unek-uneknya deh, untuk anak-anak yang mengganjal, kenapa sih anak-anak sekarang begini, kenapa sih beda banget, bisa jadi unek-uneknya. Cuma kalau saya sih juga bilang gini bang, kalau untuk kaum saya gitu kayak Pelangi gitu, ya kalau bisa jangan terlalu open bar lah, jangan terlalu menyolok lah di depan orang-orang. Tanpa kita kasih tahu, mereka pun sudah bisa menilai sebetulnya. Ditambah dengan perilaku kita yang istilahnya negatif ya, istilahnya menonjolkan diri, mereka akan mencemooh jadinya, bukan malah menghargai kita. Kita bukan gila, orang yang gila dengan hormat, enggak, tapi jagalah diri kamu, jagalah harga diri kamu gitu. Karena di mata orang di orang banyak, halayak banyak, orang seperti kita ini nggak ada harganya. Kalau bukan diri kita sendiri yang menghargai, siapa lagi? Berperilakulah seperti biasa, jangan terlalu menonjolkan bahwa gua ini lo, enggak, jangan. Nggak ada bagusnya orang seperti kita ini, nggak ada bagusnya dan tidak ada baiknya. Sebaik apapun orang kita berbuat, nggak ada nilainya bang. Taruhan sama saya. Tapi balik lagi, beda zaman sekarang lebih canggih, lebih terbuka, lebih ini. Betul bang, dibilang sekarang ini zaman lebih canggih, sebetulnya enggak bang. Zaman tuh nggak ada yang berubah, sama aja seperti itu, cuma orang-orangnya aja yang terlalu kepengen terkenal lah, terlalu kepengen inilah gitu. Oke. Iya kan? Salah nggak kalau saya bilang seperti itu? Kenapa salah? Oke, sepertinya itu aja untuk di Hapo Channel, karena waktu juga sudah menunjukkan habis ya. Tapi pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel. Oh iya, sama-sama bang. Terima kasih. Saya juga terima ya, kasih udah menjamu nih. Bertukar pikiran di hari ini, bertukar pengalaman, membuka mata kita gitu loh ya. Ada satu titik cerita yang ya
inilah kehidupan kita. Betul. Jangan liatin saya seperti Zoro. Nggak, Apa? kalau menurut saya, abang ini tipe saya loh benarnya. Oh, Enggak. apa? Oh iya, satu, tipenya seperti apa? Seperti saya. Ya, strike. Oke. Dari sini, kalau saya lihat orang, dari dia punya face tuh, saya nggak lihat tampangnya sebetulnya, tapi ini berdasarkan hati ini orang face ini gua nih kita. Oke. Tapi kalau balik lagi ke pasangan yang 13 tahun itu kayak gimana sih orangnya? Gambarannya ganteng biasa atau kayak siapa dia gitu? Tahu bintang film Nuril? Oh iya. Oke, ya tahu. Seperti itulah, hitam manis gitu kayak. Betul. Oke. Udah, itu aja. So, untuk kalian semuanya, terima kasih sudah berkunjung, sudah selalu menonton Hapo Channel, ya sudah selalu mendukung Hapo Channel. Dan untuk Mas Boy, Boy Bolang. Mas Zoro yang di samping saya, terima kasih banyak sudah berbagi di Hapo Channel. Terima kasih sudah meluapkan isi hati, Ya, sama-sama. berbagi di Hapo Channel tentang pengalaman hidup. Ya, balik lagi ya, saya tidak bisa menggurui dan saya tidak bisa merubah seseorang yang ada di samping saya. Kamu harus berubah, nggak bisa. Ya, balik lagi ya. Ya, Mas Zoro, Mas Bagas yang tahu tentang kapasitas hidupnya dia. Apalagi di masa-masa sekarang, ya sudahlah, mau gimana lagi, tinggal menjalanin aja ya. Betul. Apalagi tadi kita tangkap, ya sudah mencoba semuanya di ini di itu sampai ke benua lain pun tetap makin parah. Makin parah. Ya, oke, jadi ya udahlah gitu loh. So, untuk kalian semuanya terima kasih, dan tambah berpanjang-panjang lagi ya. Intinya ambil sisi positifnya kalau memang ada yang positif di konten ini. Kalau memang tidak ada, ya udah skip aja. Anggap aja konten, anggap aja kayak hiburan untuk kalian. Tapi balik lagi, di sini saya hanya menjembatani, hanya menyuguhkan agar kalian semua yang di luar sana bisa membuka mata, membuka pikiran bahwasanya ada kehidupan seseorang yang ada di sekitar kita, mungkin teman kita, mungkin sahabat kita, mungkin bahkan keluarga kita. Dan sekali lagi saya tegaskan, ambil positifnya kalau memang ada yang positif, kalau memang tidak ada ya udah skip aja. Gitu aja sih. Dan terima kasih. Ditunggu lagi konten berikutnya, dan saya mau bilang lagi nih, terima kasih banyak Sama-sama, Bang. ya sudah mau hadir di Hapo Channel, sudah mau berbagi. Sehat-sehat selalu untuk Amin. Mudah-mudahan. Mas Zoro. Oke. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya di Hapo Channel. Saya Heri dan Mas Zoro, sampai ketemu. Bye bye.